Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI mengatakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus terus ditingkatkan, terutama pada pemberangkatan haji yang akan dilaksanakan di bulan Mei mendatang. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan oleh Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI. Oleh karena itu, Komisi 8 DPR RI berharap para jamaah haji mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang maksimal. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama RI, anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam mengatakan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus terus ditingkatkan, terutama pada pemberangkatan haji yang akan dilaksanakan di bulan Mei. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan persiapan embarkasi dengan memperhatikan banyaknya pesawat agar keberangkatan para jamaah haji dapat diberangkatkan sesuai jadwal. Karena kita tahu bahwa pada bulan Mei awal, diperkirakan tanggal 7 Mei sudah mulai diberangkatkan jemaah haji dari Indonesia sampai dengan di bulan Juni. Oleh karenanya kita melihat menanyakan kepada Dirjen Haji dan Kementerian Agama persiapan mulai dari persiapan di daerah sampai dengan persiapan di Arab Saudi, termasuk persiapan teknis dan yang lain-lain. Semoga keberangkatan haji jamaah Indonesia pada tahun 2025 akan benar-benar baik dan mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang baik. Lebih lanjut, Aprozi mengungkapkan permasalahan administrasi perlu diperhatikan dengan memperhatikan visa haji serta pelunasan pada jamaah ibadah haji. Aprozi berharap keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 2025 akan lebih baik dan mendapatkan fasilitas dan pelayanan ibadah haji yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Arif dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional. DPR RI juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperjuangkan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI bersama pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina dengan menyuarakan 3 hal utama: kemerdekaan Palestina, two-state solution, dan pembangunan Palestina. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menegaskan peran strategis parlemen dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional. DPR RI juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperjuangkan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Kita selalu bersama-sama mengajak agar gerakan kemerdekaan Palestina sesuai dengan resolusi tahun 67 segera kita wujudkan. Yang kedua, dengan Kemenlu kita selalu mendorong di semua forum, termasuk pertemuan bilateral, untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh dari PBB. Nah, yang ketiga, mengajak semua pihak untuk membantu saudara kita di Palestina, baik itu Fatah ataupun Hamas ataupun seluruh komponen lainnya, bersatu menyiapkan diri untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan. Senada dengan hal itu, staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Luar Negeri Muhsin Syihab mengatakan situasi antara Israel dan Palestina merupakan bentuk penjajahan yang harus dihapuskan. Dan karena itu penjajahan, maka kita mempunyai kewajiban untuk menghapuskan penjajahan itu. Yang kedua, Indonesia dalam hal ini selalu menganggap bahwa ini bukan isu agama, bukan konflik agama. Ini adalah isu keadilan. Halim dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rancangan undang-undang statistik diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial yang selama ini muncul akibat perbedaan data antar lembaga pemerintah. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09.
Sudut Dengar Parlemen. Yang terakhir perang dagang Amerika-China itu berpengaruh. Itu pasti dampak ke depan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia sangat besar. Dan itu dipastikan akan meningkatkan perusahaan-perusahaan yang sulit untuk meningkatkan daya saing, yang mungkin nanti akan terjadi PHK. Maka kan para penggiat pekerja asosiasi buruh kan berteriak Permendag nomor 8 2024. Ini kan harus dievaluasi, dikembalikan ke peraturan Menteri Perdagangan sebelumnya agar ada pembatasan impor. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab si pemberi kerja tadi yang Bapak sampaikan untuk menyiapkan segala skema-skema kalau hal-hal buruk terjadi. Kalau seandainya mereka nakal, negara, presiden, menaker harus di belakang pekerja. Masih ada penumpukan di gudang Bulog, bahkan itu didominasi oleh impor tahun lalu. Saya juga nggak tahu ini, kenapa alasan mereka waktu itu CBP dipenuhi untuk impor. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bagaimana dulu ada disposal sekitar 200.000 ton beras. Jadi kalau ditanya apa rekomendasinya, rekomendasi bagi kami segera keluarkan. Tapi keluarnya dengan cara apa? Pikirin pemerintah agar ini uang rakyat segera termanfaatkan. Apa yang menyebabkan harga belum turun sementara kita sedang panen raya? Mafia pangan kita belum hilang dari kita. Apakah HPP yang sudah ditetapkan itu betul-betul diterima oleh petani seperti itu? Mau tidak mau kita akui bahwa sarana prasarana Bulog untuk melakukan penyerapan ini jauh dari memadai. Dukung dengan permodalan, pastikan dia dibeli dengan harga yang itu. Saya pikir petani kita akan berdaya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Balik DPR RI mengungkapkan RUU Statistik dirancang untuk tujuan satu data nasional. BPS memiliki peran penting dalam menyajikan data yang mudah diakses dan akurat untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Anggota Balik DPR RI Karmila Sari menyoroti pentingnya pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Dalam hal ini, ia menekankan Badan Pusat Statistik atau BPS harus memiliki kemampuan dalam melakukan sinkronisasi data sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, PT PLN, dan Perum Bulog. Menurut Karmila, RUU Statistik dirancang untuk tujuan satu data nasional. BPS memiliki peran penting dalam menyajikan data yang mudah diakses dan akurat untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Terkait penyaluran pupuk dan gas LPG bagi masyarakat, Karmila mendorong agar BPS dapat melakukan kerjasama dengan kepala desa untuk membantu memberikan data yang valid. Nah, setiap desa artinya nanti setiap desa itu diberi kemampuan kepala desa ini untuk bisa BPS, artinya BPS bekerja sama dengan kepala desa untuk bisa membantu memberikan data yang real. Sehingga nanti setiap desa seperti contoh kalau kita kaitkan dengan yang namanya LPG, berapa banyak sih pangkalan dan segala macamnya. Karena itu kan keterkaitannya yang ada di posisi lokasi mereka. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, contoh yang hari ini dengan PT Pupuk. PT Pupuk, dia memposisikan saya hanya mendapat declare dari petani. Nah, petani kita juga tipikalnya macam-macam. Ada pendamping penyuluh dan petani yang tidak aktif, pasif. RUU Statistik diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial yang selama ini muncul akibat perbedaan data antar lembaga pemerintah dengan memberikan kewenangan penuh pada BPS dalam menyajikan data guna mempermudah tanggung jawab serta sinkronisasi data. Fittian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumarian Dono menyampaikan staf administrasi anggota harus lebih aktif dalam menyampaikan informasi kepada anggota Dewan terkait agenda serta kegiatan dari AKD maupun Kesekjenan. Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non-ASN Setjen DPR RI menggelar orientasi kepada staf administrasi anggota dalam rangka memahami tugas dan fungsi sebagai penunjang aktivitas kedewanan. Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumarian Dono menyampaikan, staf administrasi anggota harus lebih aktif dalam menyampaikan informasi kepada anggota Dewan terkait agenda serta kegiatan dari AKD maupun Kesekjenan.
Untuk itu, ia meminta staf administrasi anggota lebih meningkatkan kompetensi dan memahami secara komprehensif tupoksinya guna mendukung efektivitas kerja anggota DPR. Oleh sebab itu, keaktifan daripada setiap staf administrasi anggota ini penting gitu ya. Jadi jangan terlalu pasif, menunggu gitu ya. Padahal informasi-informasi yang harus disampaikan ke anggota itu sangat-sangat perlu mendapat respon yang sangat cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harapkan staf administrasi ini juga nanti harus dapat meningkatkan kemampuannya gitu ya. Jadi dia harus belajar terus terhadap apa yang kekurangan, apa yang tidak diketahui, itu harus dicarikan pembelajarannya, baik pembelajaran secara langsung maupun pembelajaran melalui lingkungan yang ada di sini gitu ya. Dan yang ketiga, dia juga harus Sumaryandono berharap para staf administrasi anggota memiliki peran penting sebagai jembatan informasi yang efektif dalam menyampaikan perkembangan positif dan kerja-kerja kedewanan kepada masyarakat. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, membahas sistem hukum pidana Inggris, khususnya penerapan restoratif justice sebagai referensi dalam finalisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Komisi 3 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, di ruang delegasi Nusantara 3 Senayan, Jakarta. Pertemuan ini membahas sistem hukum pidana Inggris, khususnya penerapan restoratif justice sebagai referensi dalam finalisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati menilai, sistem hukum yang digunakan Inggris dalam menyelesaikan berbagai kasus pidana melalui restoratif justice sangat efektif, khususnya dalam proses pemulihan keadaan dan rasa tanggung jawab dari para pelaku kriminal atas tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Sharing session pertama dengan negara Inggris dalam penyusunan KUHAP ya, draft. Kita kan sedang mengerjakan draft KUHAP kan. Sebelum itu disahkan, kita kan sebanyak mungkin melihat, menerima masukan, saran, dan juga kita studi perbandingan lah terhadap negara-negara lain. Kita ketahui bahwa Inggris itu negara yang salah satu negara yang berhasil dalam menerapkan restoratif justice. Oleh sebab itu kita sangat berharap bisa mendapat masukan-masukan dari law system yang ada di negara Inggris. Sebagai informasi, penerapan restoratif justice di Inggris mengedepankan penyelesaian perkara pidana ringan melalui mediasi antara pelaku dan korban serta sanksi alternatif seperti kerja sosial. Penerapan ini telah membantu menurunkan angka kriminalitas hingga 14% dan mengurangi beban keuangan negara dalam pengelolaan lapas. Ajib dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perbuatan pelecehan seksual oleh dokter yang marak belakangan ini menjadi tamparan keras dan sangat mencoreng sistem kesehatan dan pendidikan profesi kedokteran di tanah air. Anggota Komisi 9 pun menegaskan tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diberikan sanksi tegas dengan mencopot status dokter dan izin prakteknya. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya
punya mentor. Yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI menilai selain sanksi etik, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diproses ke jalur hukum agar mendapatkan hukuman pidana juga. Aparat penegak hukum harus cepat dan tegas memproses pelaku pelecehan seksual, termasuk tenaga medis, dan menjatuhkan hukuman berat sehingga memberi efek jera bagi para pelakunya. Mari kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tindakan pelecehan seksual lagi-lagi terjadi dan dilakukan oleh individu dengan gelar akademik yang tinggi. Publik dibuat geram dengan pelecehan seksual oleh tenaga medis berprofesi dokter. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi publik tentang keamanan dan perlindungan bagi pasien. Integritas dan etika belum tentu otomatis melekat bagi yang berpendidikan bergengsi. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 15 laporan pelecehan seksual di dunia medis sepanjang 2020 hingga 2024. Relasi kuasa antara tenaga medis dan pasien, minimnya pengawasan, dan ketidakdisiplinan etika tenaga medis dalam menjalankan profesi dinilai menjadi faktor terjadinya pelecehan seksual di dunia medis. Apalagi, tenaga medis memiliki akses langsung terhadap tubuh pasien. Perbuatan pelecehan seksual oleh dokter menjadi tamparan keras dan sangat mencoreng sistem kesehatan dan pendidikan profesi kedokteran di tanah air, serta akan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di dalam negeri. Kementerian Kesehatan didesak mengevaluasi dan memperketat sistem seleksi dokter spesialis, di antaranya melakukan tes psikologi dan pengawasan etika profesi yang lebih ketat. Anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diberikan sanksi tegas dengan mencopot status dokter dan izin prakteknya. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan juga harus tegas dan jangan ragu memberikan sanksi pada tenaga medis yang melakukan pelecehan seksual. Selain sanksi etik, tenaga medis pelaku pelecehan seksual harus diproses ke jalur hukum agar mendapatkan hukuman pidana juga. Di sisi lain, rumah sakit tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap terjadinya pelecehan seksual oleh tenaga medis. Rumah sakit seharusnya menerapkan juga sistem pengawasan dan pemeriksaan internal yang ketat terhadap tenaga medis. Ini dikatakan sehingga kemudian menambah beban lagi bagi keluarga pasien. Jadi di sini harus ada regulasi kembali dari pemerintah, baik itu dari kesehatan, rumah sakit, dan juga pendidikan. Ya, mungkin tes psikologi juga dibutuhkan, tapi memang kalau kita bicara tes psikologi itu kan secara umum, kita tidak bicara
ada satu kelainan gitu loh. Dokter yang melakukan pelecehan seksual harus diproses secara hukum karena ini pelanggaran hukum. Wewenangnya polisi, hakim, dan jaksa. Direktur rumah sakit di mana kejadian juga harus ikut bertanggung jawab. Karena dalam undang-undang itu setiap malpraktek seorang dokter di rumah sakit menjadi tanggung jawab renteng direktur rumah sakitnya. Maraknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dari kalangan yang seharusnya menjadi pelindung tidak boleh dianggap sepele. Aparat penegak hukum harus cepat dan tegas memproses pelaku pelecehan seksual, termasuk tenaga medis, dan menjatuhkan hukuman berat sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi kalangan yang berprofesi sama dengan pelaku. Apalagi Indonesia sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dilahirkan untuk menegakkan hukum atas kekerasan seksual dan melindungi korban kekerasan seksual. Anggota Komisi 8 DPR RI mengajak para korban kekerasan seksual berani melaporkan dan menyuarakan pelecehan yang dialami kepada pihak yang berwenang. Yang berani speak up ya, menjadi ini diketahui oleh umum gitu loh. Mungkin banyak juga kasus yang mohon maaf selama ini terjadi tapi juga tidak terungkap gitu. Kita berpatokan pada situ. Jadi kalau ada apa-apa kita pun juga kan bisa melapor. Ya supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi seperti itu. Ini sangat memprihatinkan. Pemirsa, jika Indonesia memiliki kereta cepat Wus, nah Arab Saudi ini juga memiliki kereta cepat juga nih Alfa dan juga pemirsa yang menjadi kebanggaan di Arab Saudi, yaitu Haramain High Speed Railway atau sering disebut dengan Haramain Express. Nah pemirsa, dengan kecepatan 300 km per jam, Haramain Express ini berhasil membuat waktu tempuh dari Mekah ke Madinah hanya 2 jam lebih nih. Nah tentu kita penasaran seperti apa kereta cepat Haramain Express ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Ya Lisa, tadi kita sudah sedikit ngasih clue ya buat pemirsa terkait dengan kereta cepatnya Arab Saudi.
atau yang biasa disebut Haramain High Speed Railway atau biasa dikenal dengan Haramain Express, ini diluncurkan pertama kali pada 2018 dan kehadirannya menjadi penghubung kota Mekah dan Madinah dengan Bandara Internasional Jeddah. Nah, kabarnya kereta ini menjadi tonggak berkembangnya infrastruktur Arab Saudi. Haramain Express ini masuk dalam nominasi 10 kereta tercepat di dunia. Dan langsung saja pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan tayangan tempuh perjalanan lebih cepat di kota suci dengan Haramain High Speed Railway pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Lebih dari 1000 tahun lalu, Nabi Muhammad SAW harus menempuh perjalanan 8 hari dari Mekah ke Madinah. Kini, rute yang sama bisa dijalani hanya dalam 2 jam lebih berkat kereta cepat Haramain. Haramain High Speed Railway atau dalam bahasa Indonesia disebut kereta cepat Haramain berhasil membuat waktu tempuh dari Mekah ke Madinah jadi lebih singkat. Ternyata, kereta ini masuk ke dalam nominasi 10 kereta tercepat di dunia yang dapat dioperasikan dengan kecepatan 300 km per jam. Wah, bisa dibayangkan ya pemirsa, secepat apa? Kereta ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2018, sedangkan proses pembangunan sudah dilakukan sejak 2009. Jalur Mekah ke Madinah yang dilewati kereta cepat ini membentang sejauh 449,2 km. Rutenya tidak langsung menuju Madinah, melainkan mampir dulu ke Jeddah. Ada juga jalur tambahan sepanjang 3,75 km yang tersambung ke Bandara King Abdulaziz International Airport. Bangunan stasiun yang indah, luas dan bersih membuat jemaah yang ingin melakukan perjalanan dari stasiun Mekah ini merasa nyaman. Total ada 5 stasiun yang dilewati kereta ini, yakni Stasiun Mekah, Stasiun Jeddah, Stasiun Bandara King Abdulaziz, Stasiun Kota Ekonomi Raja Abdullah, dan Stasiun Madinah. Sepanjang perjalanan, penumpang akan disuguhkan dengan pemandangan gurun Arab yang sangat indah dan juga perkotaan Arab yang sudah sangat maju saat ini. Fasilitas yang diberikan antara lain sandaran tangan dan meja lipat, sandaran kepala, stop kontak, dan layar pemutar video. Selain itu, di setiap gerbong kelima kereta terdapat kafetaria yang menyediakan cemilan ringan dan minuman. Misalnya, segelas kopi americano yang dihargai 12 rial atau kira-kira Rp48.000. Pemirsa bisa menatap hamparan gurun dan bukit-bukit batu yang gagah menjulang sambil menyeruput kopi pahit. Stasiun kereta cepat Madinah Haramain terdekat dengan Masjid Nabawi, yaitu di distrik Al-Hadra, yang berjarak kurang lebih 10 km dari Masjid Nabawi. Pemirsa tertarik? Nih, Intips bocorin cara melakukan pemesanan dan harga tiketnya ya. Untuk melakukan pemesanan tiket kereta cepat Haramain dapat dilakukan secara online di laman resmi Haramain High Speed Railway. Atau agar lebih terencana dengan baik untuk mengatur jadwal, kelas, dan nomor kursi yang diinginkan, pemirsa dapat menggunakan aplikasi HHR Train yang bisa pemirsa download melalui App Store maupun Google Play Store. Harga tiket untuk kelas bisnis dibanderol sebesar 308 Saudi Arabia Rial atau setara dengan Rp1.273.000. Dan untuk tiket kelas ekonomi dibanderol seharga 150 Saudi Arabian Rial atau sebesar Rp315.000. Tentunya akan sangat worth it dibanding melakukan perjalanan dengan bus yang akan memakan waktu 3 kali lebih lama kan? Sampai jumpa di Intips episode berikutnya. Wow, Indonesia punya bus. Nah, Alfat nih, kalau misalnya berkunjung ke kota suci, kira-kira mau mencoba nggak naik Haramain Express? Tentu yang seperti ini perlu dicoba, Elisa, karena namanya kalau misalkan kita ke tanah suci itu kan untuk ibadah. Ya. Jika ada Haramain Express ini, kita kan jadi waktunya untuk perjalanan itu jadi bisa dihemat ya. Bisa dihemat, jadi bisa ibadahnya lebih lama gitu, Elisa. Benar, kita bisa fokus untuk ibadah tentunya. Dan pemirsa, itu informasinya untuk Anda yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di ujung acara kami informasikan agenda DPR RI pada hari ini Selasa 29 April 2025.
Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Desa dan PDTT serta Menteri Transmigrasi. Dan tentunya pemirsa, masih banyak lagi agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami maupun Anda dapat masuk ke website tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.